tetap dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik Asumetiko. Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Saat ini saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dhamma Desana dengan tema 4 macam jalan menuju kesuksesan. Ya, jadi saudara-saudari sedharma sekalian, pastinya semua ingin menjadi orang yang sukses dong ya. Gak mungkin ada orang yang gak ingin menjadi sukses. Sebenarnya apa sih alasan saudara-saudari ingin menjadi sukses? Apakah karena ingin mendapat ekonomi yang berlimpah? Atau hanya sekedar bahagia karena bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara? Terlepas dari apapun alasan yang dimiliki setiap orang agar ingin menjadi orang yang sukses, sebenarnya kita semua juga tahu kan, kalau menjadi orang sukses itu tidaklah mudah. Gak mungkin sekali nyoba itu auto perfect, auto berhasil. Itu sangatlah mustahil. Walaupun ada beberapa persen kemungkinan hal itu akan terjadi bagi orang-orang yang sangat hoki dalam hidupnya. Apakah saudara-saudari sedharma tahu sejarah awal mulanya KFC itu bisa sangat terkenal hingga sekarang? Yap, jadi dahulunya KFC tidak seterkenal saat ini. Pendiri KFC alias Colonel Sanders juga sering sekali mengalami yang namanya kegagalan dalam merintis usahanya. Tapi apa beliau langsung menyerah begitu saja? Tidak, beliau pantang menyerah dan terus bangkit dari kegagalannya. Dan hasil kerja kerasnya pun membuahkan hasil seperti yang bisa kita lihat saat ini. KFC saat ini tuh sudah sangat terkenal dan juga pastinya ramai sekali peminatnya. Dan kalau kita perhatikan, di toko KFC itu biasanya ada logo gambar seorang kakek yang berjanggut. Nah, itulah sosok dari Colonel Sanders. Walaupun beliau mengalami banyak sekali kegagalan, tapi beliau bisa sukses di usia tuanya. Jadi, bagi saudara-saudari sedharma yang pernah mengalami kegagalan dan merasa di titik paling bawah dalam kehidupan ini, jangan langsung menyerah begitu saja ya. Cobalah memotivasi diri kalian dan bangkit lagi untuk mencoba dengan usaha yang baru. Karena konon katanya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jatuh bangkit itu sudah biasa. Tidak ada manusia yang bisa langsung sempurna di dunia ini. Semuanya itu juga membutuhkan yang namanya proses. Dari kesalahan, kita bisa belajar untuk memperbaikinya dan menciptakan hasil yang lebih baik dari kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi, kali ini saya akan memberitahukan kepada saudara-saudari sedharma tentang 4 macam jalan menuju kesuksesan. Nah, yang pertama itu ada canda. Canda yang dimaksud di sini bukanlah canda tawa ya. Jadi, canda yang dimaksud adalah menyenangi apapun yang akan kita kerjakan. Karena, kalau sesuatu yang dikerjakan itu tidak kita nikmati, maka akan menimbulkan yang namanya rasa tertekan. Dan akhirnya hanya akan membawakan penderitaan, baik itu secara fisik maupun bagi mental kita juga. Oleh karena itu, kalau mengerjakan sesuatu, ya dibawa happy aja. Jangan terlalu dibawa stres. Contohnya bagi seorang pelajar seperti saya, kalau sudah dapat tugas MTK, ya rumusnya itu sangat belibet dan rumit sekali untuk dipahami, itu kita jangan langsung stres. Pikirkan secara pelan-pelan dan pahami lagi dari awal. Ulangi hingga akhirnya kita bisa mendapatkan
jawaban dari soal yang ditanyakan. Kalau kurang mengerti dengan materi tersebut, kita bisa menanyakannya kepada guru, ataupun meminta tolong teman kita untuk mengajari tentang bagian yang sulit dipahami. Jadi, intinya begini. Jangan langsung kita tanamkan mindset kalau hal tersebut itu susah ataupun sulit untuk dilakukan dan tidak bisa kita selesaikan. Karena dengan pikiran seperti itu, nggak akan menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi. Yang ada malah menambah-nambah beban pikiran. Bawa rileks saja. Kita coba kerjakan secara perlahan. Toh nantinya kalau sudah selesai pekerjaan itu, kan sudah lewat juga gitu ya. Jadi tidak usah terlalu dibawa pusing. Kita nikmati saja segala pekerjaan, baik itu yang kita suka maupun pekerjaan yang tidak kita sukai. Bila itu adalah cara yang pertama menuju jalan kesuksesan, maka kita lanjut lagi cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu wirya atau semangat. Jadi, saudara-saudari sedharma, dalam mengerjakan suatu hal, kita juga perlu menambahkan yang namanya wirya dalam pekerjaan kita. Seperti poin pertama tadi yang telah disebutkan, yaitu canda atau menyenangi pekerjaan kita, maka wirya ini juga berperan penting untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena dengan adanya wirya atau semangat dalam diri kita, maka dalam karakteristik seseorang itu juga akan tertanam bahwa ia itu tidak suka yang namanya menunda-nunda pekerjaan yang tengah ada di hadapannya. Sehingga hal itu akan menyebabkan pekerjaan menjadi ringan dan juga tidak menumpuk-numpuk. Biasanya, kalau saudara-saudari sedharma ada pekerjaan yang belum diselesaikan, itu pasti ada yang namanya rasa agak mengganjal, dan kepala pun juga pasti terus terbayang-bayang gitu ya, sama tugas yang belum diselesaikan. Maka dari itulah, kita harus menanamkan sifat wirya. Dengan wirya atau semangat, tekad kita untuk langsung mengerjakan pekerjaan dan tidak menunda-nundanya, itu juga akan membawa kita menuju jalan kesuksesan. Karena istilah rajin pangkal kaya itu benar adanya. Lalu kita lanjut lagi ke jalan ketiga menuju kesuksesan, yaitu cita. Nah, cita ini apa sih? Cita yaitu kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada hal yang tengah dikerjakan, tanpa mengabaikannya begitu saja. Jadi, kita itu harus fokus pada suatu hal yang tengah dikerjakan. Karena apa? Kalau kita fokus, itu otomatis bakalan lebih terpusat pikirannya pada hal yang dikerjakan. Dan hasilnya pun juga akan memuaskan. Contohnya, saat kita sedang merajut, seperti yang saudara-saudari ketahui, merajut itu sangat diperlukan yang namanya ketelitian, apalagi konsentrasi kita. Karena kalau kita itu tidak teliti, juga tidak konsentrasi, dan pikiran kita malah melayang kemana-mana, itu malah akan membawa hasil yang mengecewakan. Hasilnya mungkin tidak akan sebagus yang kita pikirkan. Maka dari itu, kita harus menanamkan yang namanya cita dalam mengerjakan pekerjaan kita. Kita pun harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal yang tengah kita kerjakan dan tidak mengabaikannya begitu saja untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Lalu kita lanjut lagi ke cara yang terakhir untuk menuju jalan kesuksesan. Jalan yang terakhir itu apa sih? Nah, jalan yang terakhir yaitu wimamsa atau observasi terhadap hal-hal yang sedang dikerjakan. Jadi, observasi, penyelidikan, dan evaluasi itu harus senantiasa terus kita lakukan untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan hal-hal yang tengah dikerjakan. Bila kita tidak menanamkan wimamsa, pasti
hasilnya juga akan kacau gitu. Jadi, kita harus menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan menerapkan 4 hal tadi, yaitu canda, wirya, cita, dan wimamsa. Dengan menerapkan 4 macam itu secara rutin dalam pekerjaan yang tengah kita lakukan, maka secara perlahan, dan juga demi perlahan-lahan akan membuka jalan kesuksesan bagi saudara-saudari sekalian. Jangan merasa takut untuk gagal. Jangan merasa takut untuk mencoba segala hal yang belum pernah Anda coba. Karena bila terus-terusan berada dalam cangkang dan tidak ingin mencoba untuk melangkah keluar, melakukan hal-hal yang baru, maka kapan kita akan suksesnya? Seperti pepatah yang dikatakan oleh Walt Disney, semua mimpi dapat terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya. Saya akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.